Terus terkait bawa sapi, itu ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping. Depan itu bagiannya itu narik kalau sapinya tidak jalan, tarik. Belakang bagian kontrol kalau kebantaan. Samping untuk nyetir. Nyetirnya di sini, kontrol. Mungkin jenengan sini udah paham ya, karena sangat kalau lihat. Amit, ngapunten. Biasanya kalau motor di mana, Bapak? Tahun kemarin kita motornya di lapangan sebelah sana. Oh, ada lapangannya. Ya, cuman jalannya sama. Oh, sama. Kalau masuknya sama dengan sapi. Oh, tapi kapasitas tempat memenuhi syarat ya? Siap. Sekarang saya bahas masalah tempat. Oke. Sekarang sapi kapasitas 300 sampai 500. Berapa jarak pasak? Iki opo sih Mas ini di bawah ini. Nah, ini. Ini salah satu alat yang mana namanya pasak. Pasak ini sangat membantu untuk perobohan sapi itu sendiri. Jadi tidak ada kok seperti di YouTube nih gue sapi wambruk ditumpai akeh, enggak. Nih, saya berharap dari masjid atau musola ini nanti ada yang bergabung dengan kami sama-sama thalabul ilmi untuk belajar sembelih dan perobohan. Nanti besok-besok lagi jenengan nggak ngundang jagal, ngeroboknya dewe sudah bisa. Harapan kita di Julia ini bisa jariah kita jalan, ilmu kita bermanfaat ya seperti ini. Terus ini namanya angker. Angker ini dipendem di tanah, dicor. Jarak angker A dan B ke satu atau yang kedua, ini untuk kepala dan ini untuk yang robokan yang di belakang, itu jarak minimal 5 meter dengan kapasitas sapi 300 sampai 500, itu 5 meter. Talinya ya tadi itu belakang 8 meter, sini 7 meter, sini 6 meter. Tujuannya apa? Nanti untuk dikailkan di besi ini. Kalau sudah dituntun, sudah dikailkan di sini, insya Allah sapi nanti tidak akan berontak. Saya nanti minta tim yang biasa merobohkan atau yang muda-muda ikut praktek di depan dengan saya. Bisa Mas? Ya, oke, alhamdulillah. Jadi saya jelaskan terkait angker ini Bapak. Angker ini diameter lingkarannya, misalnya ini 35 cm. Segini 35 cm ini untuk supaya nanti itu sampai masukkan melilitkan ini itu gampang. 35 cm 30 cm dibulatkan jadi panjang besi ini sebelum dibulatkan itu lurusnya itu 35 cm. Lek kecil bisa Mas, bisa, tapi jenengan ngene-ngene tangan kecepit di sini malah jadi gawe. Jadi ini agak besar, diameternya berapa ya? 35 bagi 2, 15 berarti ini. 15 cm ini Bapak. Jadi nanti dibulatkan seperti ini. Nah, untuk menahan sapi itu sendiri. Yang ini cukup diameternya 10 lah. Kalau saya itu sini 20 cm, tak bongkarkan di las. Ini panjangnya 80 cm, ini 20 cm, 20 cm, 20 cm. Ditanam, dicor yang kuat di bawah paping. Nanti apabila tidak korban, perawatannya ini dikasih oli atau setemplet, habis itu dimasukkan kresek, dipendam, papingnya dipasang lagi. Jadi tahun besok akan bisa dipakai lagi. Berapa Mas ukuran besi ini? Ya minimal besi 12 atau 14 lah. Nah, jenengan semakin kuat dan perawatannya sampai 10 tahun sawah aman. Tapi jenengan gaya besi 10, ya memang hemat. Tapi nanti setiap tahun damel, kan buatan barokah. Nah, niki songotannya semakin kuat juga, semakin dalam semakin kuat. Oke, sampai di sini pertanyaan nanti saja. Ada pekibatnya sana, langsung saya praktekkan pekibat ya. Oke, saya minta peserta setelah tak ini maju. Jadi paling utama kita membuat tali simpul. Nah, seperti ini. Tali simpul
Kalau tidak bisa buat seperti ini, di YouTube banyak. Kalau tidak bisa, beli di Ecom ada. Kan ngotot simpel ini. Terus paling gampang lagi seperti ini, sampai gini kan sudah jadi kok. Gampil mawon. Nah, niki tapi sing ngatone sing lah, niki tujuannya nanti ini banyak fungsi. Oke? Nah, terus ini saya akan praktekkan tali kepala. Mas, monggo maju. Berapa orang saya minta? 2 orang. Ya. Nah, mosok abahe semangat sih remas kok ngempem niki. Niki, Mbah. Jadi untuk tali kepala yang saya maksud dengan jumlah 6 meter panjangnya tadi, kita buat seperti ini, Pak. Ini ada tanduknya. Seret seperti ini turun di bawah. Nah, inilah yang berarti masang ini kapan? Masang ini waktu di penangkaran. Mau dibawa ke pemotongan, pasang tali ini, Mbak. Ini supaya apa? Waktu nyembelihnya enak, sapi tidak akan putus. Biasa sering putus kan dikeluar akan lepas atau gimana. Setelah ini, Mbak, ini dimatikan benar-benar kuat. Nah, seperti ini ya. Ini ditalipat. Intinya disekeni, posisi di antara mata di sini. Boten di bawah, nanti lepas. Nah, ini dinaikkan, ini kacang tanduk, ini seperti ini. Sudah kenceng, oke. Ini yang saya maksudnya bagian Bapak sapi. Nah, ini yang nyetir di sini ada satu. Yang sana yang kontrol kalau sapinya kebanteran ditahan. Kalau tidak jalan, ini yang narik. Nah, kalau istilah Jawa, sapi itu kalau diperlakukan dengan lembut, ya lembut. Kadang ini bahasa sapi, meneti sapi ini, Bu. Nah, itu biasanya yang biasa aman sapi paham itu. Jadi sapi itu pada dasarnya datang di kota Surabaya ini yang dari wilayah itu sudah stres. Pertama, iklim, cuaca, lingkungan dan lain-lain. Itu membuat sapi itu stres. Lah, kalau seorang handling tidak hati-hati, sapi yang trauma yang pernah diperlakukan tidak baik, mungkin jenengan pernah jumpai sapi disabet dan itu nanti yang kena ya bagian handling ini nih. Bukan kok yang kemarin habis nyambuk sapi ini mangkel mbok ditendang. Enggak. Sapi mempunyai trauma dan dia merasa terancam, ada orang sebelahnya pancal. Yes. Nah, makanya ini ada metode bahwasanya jenengan nonton sapi dari sini dan posisi di sini. Karena kalau jenengan di belakangnya, maksudnya di belakang itu agak jauh ya. Jangan di belakang di dekat kaki. Sapi tidak bisa nendang ke belakang, nggak bisa nendang ke depan atau nyamping sapi. Sapi yang ada nyepak, nyelentik ke belakang. Nah, ke belakang itu sapi. Jadi di sini cara masang tali, jadi masang tali yang untuk di penangkaran apa dikaitkan di sini. Ini jangan dari belakang. Ambil posisi di sini. Pasang ini seperti tadi, cukup dipasang seperti ini. Oke. Jangan merunduk seperti ini. Jangan pasti kepancal insya Allah. Apalagi sapi Madura. Sapi Madura itu kesit dan tenaganya lumayan.
Misalnya jenengan bagian depan bagian instruksi, Mas, wayangmu ngaitkan paling depan. Tapi yang paling utama itu asli jenengan, yang depan itu ngaitkan dulu, ngaitkan. Terus ini juga, ya, ini bagian yang seperti tadi, ya. Masuk, oke, halo, belakang sendiri, belakang kaki. Secara otomatis kita membelah kaki itu kadangnya tidak berarti anggotnya sebelah kiri. Kalau ini bermaksud ini teori itu bukan. Oke. Jadi ini langsung dikaitkan yang di belakang, Mas, dengan sini. Nah, ini dua kali di sini ya. Dan sekali nanti mau dia. Nanti tahan dulu. Oke, bulat tak? Oke, tahan pas ini. Lah, ini tahan. Ini kan pasang sambil gini. Teknologinya kayak ini. Terus sekarang yang pihak ketiga. Apa sebelah sini apa? Ini yang untuk merobohkan. Tapi dipasang di kemit di sini. Nah, ini posisinya masanya dari bawah. Bawah. Ini masuk ke atas. Amin. Dipahami. Ini posisinya seperti ini. Enggak. Posisinya ini langsung turunkan ke bawah. Bawah, perut ditarik. Tadi ini semakin ditarik semakin kencang. Ini pengalaman saya. Jenengan nggak usah ditarik, ini kencangkan dulu. Udah kencang, jangan tarik. Udah. Anggotnya beraturan, tidak frontal. Pokoknya emasnya ini kalau sudah ready, Mas, ini sudah dimasukkan di tali. Yang ini kondisikan sapi akan menunduk, disekeni. Botol sampai kendor. Jadi antara kedua belah ini saling koordinasi, kencang-kencang, ini baru kerja. Ini botol kok diolah botol. Sebetulnya dia tuh cara kerjanya mengikuti ukuran yang ada di sini. Itu tersandung, lep. Baru niki setelah anduk, tidak boleh dilepas, tetap ditarik, megang krisetnya ini, Mbak. Tarik ke sini. Kalau itu bisa berdiri lagi, ini tarik, baru emasnya ini yang bekerja. Cara menalinya. Oke. Tahan. Ini kan sapi posisi sempurna. Ini tarik ke belakang, sampai ini. Ini. Tidak ini emasnya yang itu ada ke belakang. Kakinya saja. Sudah ke belakang, baru ini ditali. Mas, nalinya enggak bertele, enggak benar cukup satu putaran. Satu, ini gini, ini tahan, ambil bawah, langsung dari info. Ini sudah cukup kuat. Botol double. Nah, selanjutnya kita nali yang depan. Depannya diambil dari bawah dulu, diambil yang atas. Ini yang tentang ancam. Ini cukup 1 bulan. Ini tahan, ini. Nah, ini sambil dari sini, Mbak. Ya, kakinya di kebelakangkan. Setelah ini langsung diambil ke bawah. Diambil langsung di serimpung dari satunya. Nah, ini cukup 1 bulan atau ambil. Terus di sini, sudah cukup. Nah, sudah cukup, dengan baru dilepaskan. Sampai ke sini, sampai bisa ke sini, dorong sapinya, narik. Ini ditarik, ini. Nah, ditarik tujuannya apa? Tujuannya supaya lehernya menengah dan kencang, ketat. Karena semakin ketat, jenengan narik ini semakin mudah proses penyembelihannya. Tingkat jepit bisa nanti jelaskan berikutnya. Intinya ini langsung jenengan dibantu ini dimasukkan di sini. Ini tidak mungkin putus insya Allah, tali sampai bagus. Nah,
habis itu sudah bisa disembelih. Tidak proses tumpah tidak. Nah mungkin yang sembelih misalnya banyak masih pindah ke sini bagian naik lambe saja, naik lambenya. Oke, simpel, jelas. Banyak kalau kemudian masukan kaki itu kadang-kadang apa ya, kalau kondisi sapi itu agak cecek atau gimana, kadang-kadang kakinya tidak, kadang-kadang takut mau masuk kaki. Nah itu kan, jadi salah satu metode untuk menjinakkan sapi pertama yaitu dilus-lus. Yang paling utama didoain dulu. Nanti mantul apa itu doanya ya. Nah nanti bisa dengar beliaunya doa menjinakkan sapi. Jadi sapi diperlakukan dengan lembut, jangan sampai di situ kita frontal. Kalau kita apa? Yang jaga itu harus dulu. Ya kita kesungguh dan sapi akan itu. Terus jarak antara radius perubahan sapi minimal 15 meter disekitarkan. Jangan sampai itu anak kecil-kecil ada di situ, bengok-bengok, teriak, sapinya gerak, ada teriak tambah frontal. Ini pengaruh. Nanti bisa dilihat di teknik di video ini. Sementara di sini, ini Pak Ketua juga Mas Denny yang belakang baju kaos merah. Mau di Stefan di Bisa bertanya. Sudah. Tadi yang waktu dijelaskan di videonya tadi itu kan posisi video. Mas, betul lagi Mas. Yang handle Mas. Yang kemudian dia. Kiri. Nah ini. Jadi teknik yang kita sampaikan di sini ini yang setiap hari dipakai dia orang-orang. Itu cara pemandian kepala. Itu kaki sudah ke kondisi ini semua ya. Ada di pasarnya itu baru terasa. Nah, sudah. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, cara pemakaiannya. Nah, ini sudah profesional, tidak dimatikan tidak apa-apa. Tapi kalau kita harus dimatikan di utama. Ini kan tidak dimatikan, harus dituntun. Ya, nggak diikat di sini. Nah, jadinya bisa lepas lagi nanti. Nah, ini